Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi pada ruang kelas Pak Dedi. Pada kesempatan ini seperti yang sudah saya janjikan beberapa kesempatan sebelumnya, kita akan sudah sampai pada konten kelima pada Kupas Tuntas pada rangkaian buku Tulus Kit Jilid 1 yang akan kita bahas tentang fungsi, cara kerja, dan analisa rangkaian. Pada konten 5 ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang diskotik lamp, electronic strobo light, dan touch with doorbell. Tapi di sini yang lebih banyak penekanannya nampaknya pada buku Tulus Kit Jilid ke-1 halaman ke-32, 33, 34, 35. Kemarin kita sudah bahas tentang diskotik lamp. Di sini juga nongol kembali ada diskotik lamp, ada electronic strobo light, dan touch with doorbell. Tapi yang membedakan pada diskotik lamp di TL109 di sini adalah diskotik lampnya menggunakan lampu neon ya, lampu blitz ya, xenon yang berisi gas xenon. Kalau lihat covernya nih dia, ya lampunya seperti lampu blitz. Kalau kemarin di pembahasan diskotik lamp yang sebelumnya, dia masih menggunakan lampu biasa ya, tapi 3W ya. Kemudian kalau yang ini dia cuma 1W aja ya, seperti lampu yang di flasher itu ya. Jadi blitz di kamera-kamera zaman dulu tuh di sekali nyala tuh kedip-kedip, ini sangat menyilaukan ya. Di pembahasan yang pertama tadi nanti kita bahas TL109, ini dia. Kemudian dia ada TL1110 sama menggunakan strobo light juga dengan xenon ya. Kemudian penyulutnya dia gunakan SCR. Kita akan banyak nanti akan lebih detail membahas mengenai SCR-nya, makanya bagaimana sifat atau kondisi driver SCR dalam hal dibebani dalam hal ini adalah menggunakan lampu strobo light. Ini semua menggunakan SCR. Yang ketiga adalah rangkaian touch switch-nya ya, juga menggunakan SCR. Jadi 3 rangkaian ini, yang pertama untuk diskotik lamp dan strobo light-nya ini menggunakan lampu strobo, kemudian touch switch-nya dia doorbell-nya. Adapun 3 rangkaian ini menggunakan SCR. Makanya nanti kita akan coba lebih detail teorinya singkatnya tentang SCR. Baik, kita akan coba lihat rangkaian kita yang pertama, yaitu diskotik lamp yang menggunakan neon ya, xenon ya. Sebelumnya kita kenal dulu lampunya dulu. Oke, jadi objek utama kita adalah lampu xenon ya, flash tube, flasher yang digunakan untuk blitz. Saya menemukan juga lampu ini sepertinya mirip-mirip seperti apa yang ada di proyektor ya. Jadi memang ini lampu ini sangat terang, tegangannya sangat tinggi. Jadi dia terbuat dari satu tabung ya, kemudian dikasih gas xenon di dalamnya gitu ya. Nah, untuk menyalakan ini dia butuhkan tegangan tinggi sampai dengan 300 volt ya. Jadi 300 voltnya dari mana? Dari tegangan AC, kemudian disearahkan ya, dikasih satu penyaras setengah gelombang, kemudian diberikanlah ke lampu ini. Nah, bagaimana untuk menyalakannya? Dia butuhkan satu transformator trigger namanya, yang bisa sebetulnya ini sebagai step up transformator yang menaikkan tegangan triggernya. Untuk men-triggernya dia butuh tegangan 300 volt untuk menyalakannya, tapi sebagai tegangan supply-nya. Tapi untuk menyalakannya dia butuh tegangan AC sampai dengan 4 sampai dengan 10 kilovolt. Besar sekali tegangannya ya, tegangan penyulutannya ini. Nah, caranya adalah ketika kita berikan sinyal ya ke bagian primer. Di transformator triggernya ini seperti ini, dia punya 4 kaki ya, tapi satu kakinya biasanya digabung ya.
Nah, ini 4 kaki. Komponen-komponen ini masih tersedia di toko-toko online ya. Saya periksa itu di toko online masih ada banyak dijual. Sehingga sebetulnya kita boleh coba juga. Jadi kalau saklar ini dipencet, ditekan gitu, di on kan, maka dia harus akan ngalir tegangan DC ke sini. Dia akan lewat kelilitan dapat ground, maka di sini akan ada induksi. Induksi ini akan dinaikkan dari tegangan yang hanya beberapa ini kan 100 kilo ya. Jadi hanya berapa volt, mungkin sekitar 12-an volt gitu. Ketika dipencet, maka dia akan induksi ke bagian sekundernya, di mana sekunder ini akan menaikkan tegangan hingga mencapai 4 kV, akan menyulut kaki high voltage trigger sehingga lampu ini bisa menyala. Nyalanya sangat terang ya, seperti blitz saja gitu ya, kamera. Yang bisa digunakan di kamera-kamera zaman dulu ya. Oke, itu tentang lampu xenonnya. Nah, bagaimana kita akan lakukan menggunakan ini, akan kita gunakan sebagai lampu diskotik. Ya, lampu diskotik tentu saja dia harus bisa menyala tergantung daripada input suara lagu yang diberikan. Jadi akan berkedap-kedip, akan menembakkan cahaya tergantung daripada sinyal musik. Untuk itu digunakan Toulouse-Kit pada TL109. Dia gunakan rangkaian drivernya ya seperti ini. Ya, ini lampu LED-nya, lampu strobonya, ini sinyal triggernya diambil dari transformator 2, ini adalah transformator step up 4 kV masuk ke sini sehingga lampu ini akan menyala. Tegangan 300 voltnya didapat dari ini. Ya, ini enggak 300 volt. Dia 110 volt. Oke, kalau kita coba lihat rangkaian yang pertama. Kita lihat blok pertama daripada diskotik lamp ini adalah rangkaian detektor suara tentu saja. Rangkaian diskotik lamp dia bisa menggunakan transformator suara supaya ngambil sinyal dari suara dari power ampli. Ini transformator yang digunakan kalau kita lihat skema Toulouse-Kit yang pertama TL109. Trafonya adalah 103 dengan perbandingan 200 ohm dan 5 kilo ohm juga. Ini transformator step up ya, T103 namanya ya. Kemudian ada T2 sebagai trigger coil, ini trigger coil ya. Oke, cara kerjanya gimana ya? Ini adalah mendeteksi suara ya, suara dari amplifier dinaikkan ya, karena ini primer dan sekundernya. Tadi transformator juga termasuk dalam transformator step up. Kemudian diatur bias untuk mendriver transistor ya. Transistor ini dikasih bias basis, jadi impedansi inputnya sangat besar ya, untuk sekaligus mengatur volume, mengatur tegangan trigger. Jadi ini driver trigger buat SCR. Jadi menghasilkan sinyal trigger dengan menggunakan dioda seperti ini ya. Ini akan dibuat sinyal suaranya itu dipotong menjadi satu gelombang yang positif saja ya. Karena ini untuk dioda deteksi juga ya. Transistor masuk dari basis, keluar dari emitor. Ya, ini membuat konfigurasinya adalah common collector. Ya, kolektor sebagai supply-nya. Ya, ini jadi VRT1 ini adalah sebagai rangkaian detektor suara masuk ke dalam transistor sebagai driver untuk penyulutan SCR, men-trigger SCR melalui kaki gate-nya gitu ya. Nah, kemudian blok yang ketiga adalah sebagai power supply, tegangan tingginya. Jadi ini sinyalnya ngambil dari amplifier, supply-nya dihasilkan dari tegangan 110 volt ya. 110 volt dari mana? Dari trafo bisa ya, dari auto trafo juga bisa, atau ini boleh dipasangi 220 volt. SCR-nya VIR 3D, kalau VIR 3D dia sanggup. Kita coba lihat skema SCR yang digunakan. SCR-nya T103 ya, saya nggak kenal nih T103, saya nggak, nanti mesti dilihat dulu ya kemampuannya.
Tapi kalau kita bisa ganti pakai FIR 3D ya, itu udah cukup untuk bisa naikin tegangannya sampai dengan 300 volt. Oke, tegangan ini rangkaian ini membentuk rangkaian rectifier sebetulnya, penyearah setengah gelombang ya. Jadi dengan masuk sinyal AC, sinyal positif disearahkan, di filter, kalau negatif enggak ditahan ya, juga tahan. Waktu positif dia ambil, dilewatkan. Karena berarti tegangan di sini akan ada tegangan DC ya. DC, tapi karena dia penyiaran setengah gelombang, yang ada ya dia akan turun tegangannya sebesar 0,3 ya, 319 ya. Sekitar kalau dari 110 volt ya sekitar, nanti kita akan bahas ya, kita analisa berapa penurunan tegangannya. Ini bisa turun sampai sekitar 40-an ya, 40 atau 30 volt PCC-nya. Oke, ini SCR-nya. Kita akan coba lihat bagian cara kerjanya ya. Ini sinyal suara yang masuk dari musik ya. Tentu musik ini tidak beraturan ya, tidak beraturan. Ini lebih besar daripada sinyal inputnya, tentu saja bisa karena dia ada perbandingan di step trafo. Kemudian di sini bisa kita atur berapa yang besar kecilnya untuk mengemudi ke transistor. Nah, fungsi daripada transistor ini adalah sebagai deteksi bagian positif daripada sinyal inputnya. Jadi input sinyal AC ada periode positif, ada periode negatif ya. Naik, maksudnya ini tergantung daripada suara. Nah, dia akan potong. Jadi waktu dia negatif ini nggak akan lewat, yang lewatan hanya bagian-bagian yang positifnya aja ya di emitor ini. Kemudian dia akan diberikan ke trigger daripada SCR. Bagaimana cara kerja SCR? SCR ini kalau dia dikasih positif pada gate-nya, dia akan on. Kalau on, maka dia akan men-short anoda katodanya ya. Nah, sehingga di sini akan on off ya, disulut, maka di sini akan ada sinyal AC-nya dinaikkan sehingga dia akan men-trigger lampu xenonnya, sehingga dia juga akan mengayun berkedip-kedip sesuai dengan sinyal trigger yang ada di kaki emitor ini. Kalau kita lihat proses daripada tegangannya, ini tegangan AC yang masuk 110 volt ya, dia akan potong bagian positifnya aja ya, bagian positifnya aja. Tapi karena dia ada dioda filter, nanti tegangannya bukan benjol-benjol begini, dia ada tegangan DC-nya gitu ya, ada faktor crowd-nya, ripple-nya di sini. Jadi ini sudah merupakan tegangan DC. Jadi kalau ini dioda saja tanpa ada C, setelah ada C nanti dia ada faktor crowd-nya ya. Nah, gitu tegangannya, tapi turun dia efektifnya 0,318 kali V maksimum ya. Nah, tegangan DC ini diberikan ke transistor untuk kerja transistor common collector tadi, dan sekaligus juga dia akan memberikan tegangan anoda yang menentukan tegangan penyulutan daripada flasher kita ya, lampu strobo. Jika tidak ada sinyal di sini, nggak ada sinyal, berarti tidak ada trigger positif di sini, maka arus dari kolektor nggak bisa ngalir ke emitor, atau di sini tegangannya 0. Kalau 0, maka SCR dia akan berada pada kondisi off. Kalau kondisi off, arus ngalir ke sini, ya sudah, dia akan stuck ada di sini ya. Nah, ada kapasitor C5 ini dia bisa melewatkan AC, tapi kalau ada arus DC dia nggak sampai di sini aja ya. Ya mungkin pertama kali dihidupkan dia akan tembak dulu sekali, tetep gitu, habis itu dia akan diam ya. Nah, tapi begitu ada sinyal musik masuk ya, maka di sini akan ada trigger juga, positif negatif, positif 0, positif 0, positif 0, positif 0. Begitu ada positif dia akan trigger, begitu 0 dia stop, trigger lagi, stop, trigger lagi. Jadi ini di trigger tergantung daripada keberadaan daripada sinyal musiknya. Jadi kalau kita lihat ini sinyal musik ya, ini tegangan supply-nya
ya, kemudian ini AC-nya, apa yang terjadi, kapan lampu itu nyala, jadi gitu ya. Ini kan sinyal AC-nya tadi, sinyal suara. Tapi dia akan dipotong di emitor itu hanya tinggal sinyal positifnya aja. Ini sinyal supply-nya, jadi dia akan begini sebetulnya ya. Nggak benjol, dia ada C, dia akan turun, naik lagi, turun, tapi tidak sampai ke nol. Nah, apa yang terjadi? Si SCR ini akan on kalau ada sinyal penyulutan. Jadi begitu disulut, ini tegangan yang masuk, yang muncul di si triggernya, ya. Tapi begitu tegangannya nol, dia akan off. Dia ada tegangan positif lagi, dia nggak peduli besar atau kecil. Ya, ini sudah cukup untuk mengonkan daripada SCR. Jadi ketika ada musik seperti ini, SCR akan nyala mati tergantung daripada penyulutan yang ada pada sinyal suaranya. Ya, ini rapat tegang kalau gini lama mati, nyalanya, lama mati, nyala sebentar, mati. Kenapa? Dia walaupun dia ada trigger, dia tegangannya pada posisi tegangan yang rendah atau SCR-nya dia off, ya. Nah, dia akan sulut lagi, demikian seterusnya, sehingga lampu ini akan seperti moto. Kalau dipakai blitz itu seperti dia memotret, blitznya kedip-kedip gitu ya, tergantung daripada sinyal suara yang diberikan melalui amplifier. Ya, ini tegangan 100 volt sebagai tegangan supply-nya. Oke, itu rangkaian kita yang pertama tentang SCR, yaitu rangkaian diskotik lamp. Yang kedua, kita akan coba lihat diskotik lamp juga, strobo light. Oke, ini kalau yang ini adalah strobo light. Kalau yang ini adalah diskotik lamp, lampunya nyala matinya tergantung daripada sinyal suara. Tapi kalau ini strobo light adalah kalau kita trigger. Jadi nanti dikasih supply, dikasih saklar di sini. Kalau kita pencet tag di sini, dia akan nyala terus, trak gitu ya. Dia akan ya, kalau buat lampu polisi atau mau ngedim, ya kita bisa gunakan. Ya, tapi ini tegangannya tinggi sekali, kita harus pakai inverter nih. Oke, ini rangkaian elektronik strobo. Bedanya adalah kalau yang tadi digerakkan oleh musik, kalau yang pada rangkaian diskotik lamp dengan lampu xenon. Tapi kalau ini blitz seperti strobo light ya. Jadi kedip-kedip, nembak seperti itu. Itu bikin silau kalau dipasang di kendaraan. Komponen utamanya dia seperti ini. Kalau kita melakukan analisa terhadap rangkaian ini, dia terdiri dari rangkaian yang paling pertama. Ini menarik ya, dasarnya ini adalah rangkaian multiplier atau dioda voltage doubler. Jadi kalau konfigurasi tegangan AC masuk ke seperti ini, kalau langsung ke dioda ke C, ini penyaras setengah gelombang. Tapi kalau C dulu baru ada dioda dua dioda dan 2 buah C, berarti ini fungsinya adalah buat menggandakan. Jadi fungsinya selain dia menyarahkan, dia juga bisa sebagai pengganda tegangan, ya, DC. Ya, kalau di sini misalnya 100 digandain, dia keluarnya bisa 200, tapi tegangannya DC. Jadi selain dia gandakan, dia sarahkan juga. Nah, ini yang ini cukup antik, dia membedakan driver SCR-nya ya. SCR-nya sama, tegangannya DC, dia berikan, diatur tegangannya melalui potensio. Ini kemudian ini driver triggernya buat SCR. Ini transport trigger, ini lampu xenonnya. Kalau kita lihat lapisan yang kedua, ini sebagai driver. Bedanya kalau ini masukkan kolektor keluar dari emitter, berarti dia common base, dia penguatan arusnya sangat besar ya. Nah, tegangannya ini pasti lebih besar daripada tegangan inputnya. Ya. Kalau dia 12, biasanya di sini malah 12,7. Jadi dia ada kenaikan dari tegangan basis emitornya di transistor ini. Yang menarik, dia penyulutan basisnya dia melalui lampu neon ya, lampu NE. Ya, ini drivernya, ini adalah lampu xenonnya. Lampu xenonnya dia berdapat tegangan tinggi ya dari rangkaian voltage doubler. Kemudian dia disulut oleh SCR
Waktu SR ini on off, dia akan sulut ke C4 ke transformator trigger, dia akan menyala mati ya. Nah, bikin osilatornya gimana ya? Berarti ini kan masih ada, ini kan semuanya tegangan DC. Nah, dia bikin pulsa penyulutannya digunakan transistor ini ya, melalui feedback balik dari lampu neon. Nah, bagaimana dia bisa membuat voltage doubler ya? Kita bicara dengan voltage doubler. Voltage doubler itu ada dua macam. Ini yang full wave voltage doubler. Jadi kalau rangkaian seperti ini, ya mirip seperti adaptor tapi tidak sama. Ya, diodanya dia setengah gelombang. Dimasuki 220 volt misalnya di sini, maka keluarnya ini bisa mencapai 400 volt DC. Kalau dua buah dioda dan dua buah C berarti dia dua kali lipat ya, dua kali V-in ya. V-in-nya di sini 110 volt ya, keluarnya berarti dia 220 volt. Kalau di sini 220 volt ya, V-in-nya dia menjadi 440 volt. Ya. Gimana cara kerjanya? Dia coba full wave. Jadi dia pakai setengah periode pertama, transistor ini yang on, waktu di sini positif negatif, transistor ini akan mengisi kapasitor. Ya, mengisi kapasitor. Dia keluar juga. Tapi keluarnya masih 100 volt. Kalau dia 100 volt. Nah, begitu periode negatif, yang ini off. Tapi dioda yang bawah dia on sekarang. Ke bawah dia on. Ya, ngasilin juga dia 100 juga. 100-nya akan lewat, berarti dia pertama dia simpan 100, yang kedua 100-nya diambil dari min, keluar positif, dia akan mengisi lagi, dia akan buang. Jadi dia menjadi setelah dua kali periode, tegangan di sini akan menghasilkan tegangan yang dua kali lipat. Ini adalah cara kerja daripada full wave voltage doubler. Ada juga yang half wave, jadi ini yang half wave. Jadi dia menggunakan sama dengan dua buah dioda dan dua buah C, dia bisa membentuk rangkaian doubler. Keluaran inputnya 100, keluarnya bisa 200 ya, dengan menggunakan dua buah dioda. Ya, ini untuk menganalisanya terhadap ground ya, VO-nya terhadap ground. Basic rangkaian doubler. Kalau kita menggunakan 3 buah dioda dan 3 buah kapasitor dengan konfigurasi seperti ini, maka ini bisa membuat rangkaian tripler atau pengganda 3 kali tegangan. Ya. 3 kali tegangan. Kalau ini dia pakai dengan 4 dioda dan 4 kapasitor, dia bisa menjadikan rangkaian 4 kali lipat. Ini yang dimanfaatkan untuk menaikkan tegangan-tegangan yang ada pada TV dulu, zaman dulu ada rangkaian playback untuk meningkatkan tegangan sampai dengan 11 kV untuk TV hitam putih dan 24 atau 45 kV untuk TV warna. Dia pernah populer, dia menggunakan rangkaian doubler ini ya. Kita juga bisa temukan di sini ada di rangkaian ionisasi, ada rangkaian alat nyamuk ya, raket nyamuk. Kemudian ada juga di rangkaian buat proteksi itu ya, buat nyetrum dari batu baterai. Bisa kalau ada penjahat itu bisa disetrum ke lehernya gitu ya, sehingga alat perlindungan diri lah. Nih rangkaiannya yang 110 yang menggunakan SCR ya, dia menggunakan SCR, dia sulut ya. Jadi cara kerjanya, tegangan di sini akan ada tegangan 2 kali lipat daripada tegangan inputnya 210 volt ya. Nah, kemudian dia yang bersih aja ya, kita lihat yang bersih. Oke, ini yang ini. Jadi setelah tegangan diarahkan, dia siap untuk mensuplai lampu. Cuman dia belum nyala kalau belum ada tegangan trigger. Tegangan trigger dapat dari mana? Dari sini, diturunkan dulu setengah gelombang ya. Besarnya tegangan ini adalah ya, tegangan ini dibagi ini tambah ini dikalikan dengan suplainya. Ya, suplainya tadi sekitar, kalau dia 110 volt ya keluarnya 220 volt. Nah, kemudian dia akan diberikan ke SCR. Ya, SCR-nya masih sama tipenya FT. SCR-nya C10. Ya, C10. Apakah masih ada zaman sekarang ya? Transistor 222 aja nih juga susah dapat nih. Kita boleh gantikan dengan BC
547 atau FCS 9013 untuk yang NPN. Itu cara kerjanya. Jadi ini rangkaian osilator, ini rangkaian pembangkit sinyal trigger. Jadi ini DC, udah DC dia dapat bias, arus ngalir ya ke sini, dia feedback balik. Jadi dia di feedback balik ke sini kolektor, dia akan terus-terusan menghasilkan pulsa trigger. Pulsa trigger ini akan men-trigger SCR, dia on off, dia lewatkan ke lampu trigger, maka lampu ini akan nyala mati. Gitu ya. Kecepatannya bisa diatur dari sini, dengan mengatur tegangan ini bisa mengatur kecepatan, ya. Karena ini RC-nya bisa menentukan frekuensinya. Yang ketiga adalah rangkaian touch speed, ya. Jadi rangkaian saklar sentuh. Dia sudah pakai Vertiga-D nih. Vertiga-D berarti sampai dengan 220 volt bisa. Ini kalau disentuh bebannya nyala, ya. Tapi ini hanya pas disentuh saja. Kalau pas dia nggak disentuh ya dia nggak bakal jalan, gitu ya. Jadi dia masukannya tegangan AC, bebannya ini juga kalau bisa nggak boleh bohlam. Kalau bohlam yang filamen boleh. Tapi kalau bebannya lampu LED itu nggak boleh. Kipas angin nggak boleh jebol ya. Karena dia pakai SCR berarti drivernya dia akan ada setengah gelombang. Jadi yang cocok ini sebetulnya bell, ya, makanya dia doorbell tipe, ya. Bell-bellnya juga bell-bell yang masih zaman dulu, yang masih coil, ya, yang bunyinya det, gitu, det, saklar tepat lah kira-kira seperti itu. Cara kerjanya gimana nih? Ini pengendalinya, ini saklar sentuh, ya. Nah, dia menggantung saja, Nah, kemudian SCR dulu, kita lihat dulu supply-nya. Supply untuk ini diambil dari R5 dan D, ya ini penyearah nih, setengah gelombang. SCR-nya tidak disarahkan, berarti di sini dia AC masih, ya. Nah kalau kita coba analisa, saya buang dulu rangkaian yang nggak perlunya. Ya tidak ada SCR, tidak ada dioda. Ini memperlihatkan di sini bias buat SCR, di sini adalah buat ke transistor. Nah ini tegangan AC. Tegangan AC di sini berarti bentuk A masih tegangan AC, di sini masih AC, cuman sudah mengalami proses penurunan. Jadi R5 dan R6 dia membagi tegangan. Kalau lihat 22 dan 33 ya berarti tegangan di sini adalah 3R6 dibagi R5 tambah R6 kali tegangan supply-nya. Itu tegangan yang ada pada di titik B atau dia bagian anoda. Kemudian lewat dioda, sinyal ini akan disarahkan. Jadi dia bentuk trafo setengah gelombang. Kemudian oleh C2 ini akan diratakan. Jadi bagaimana bentuk gelombangnya? Rangkaian ini berfungsi sebagai penurun tegangan menggunakan teknik voltage divider pembagi tegangan. Kemudian dioda dan C2 ini adalah membentuk rangkaian penyearah setengah gelombang. Jadi hasil penyiaran setengah gelombang inilah yang kemudian diberikan ke penguat driver atau penyulut pembangkit sinyal trigger buat rangkaian SCR. Nah, jadi SCR disulutnya dia menggunakan transistor. Transistor ini mengambil data dari sentuhan tangan kita. Ya, jadi manusia ini kan mengandung elektrostatis ya. Seluruh bagian hampir sebagian besarnya adalah menggunakan banyak airnya gitu. Jadi ketika dia disentuh begini, dia akan menghasilkan spike di sini, akan ada lonjakan tegangan sesaat. Ya, lonjakan inilah yang akan mendrive ke transistor. Transistor ini akan menghasilkan tegangan penyulutan yang akan diberikan ke SCR. Tentu saja dia akan memberikan sinyal kalau dia dapat supply. Supply-nya dari mana? Tegangan catu dayanya. Ini diperoleh juga dari tegangan yang sama dari inputnya. Setelah diturunkan, kemudian disarahkan, baru diberikan ke R3. Berapa besar tegangannya? Nah, kita bisa lihat analisa dengan rangkaian seperti ini. Jadi kalau dia masukannya adalah 110 volt masuk, maka bentuk sinyal di sini adalah
seperti ini, tegangan 100 volt berarti dia punya V maksimumnya 110 akar 2 dan min 110 volt akar 2. Jadi dia naik positif 110, ini V maksimumnya ya. Ini turun ke bawah sampai dengan V max. Ya, V max itu adalah V max itu adalah VP tegangan di puncak dikalikan dengan akar 2-nya. Nah, berapa tegangan di titik B? Ya, setelah dia AA seperti ini, kemudian di titik B tegangan ini akan diturunkan. Berapa tegangannya? Dia akan ada 110 kali 33 per 22 kilo. Jadi R6 ditambah R6 ditambah R3 dikalikan dengan 110, hasilnya adalah 14,3 volt. Yang di sini. Ya, tegangan di sini. Ini tegangan kalau dia SCR-nya on. Jadi di sini ada tegangan, ada SCR sebetulnya nih, ya. Nah, kalau dia lagi off, tegangan di SCR-nya adalah dia sebesar 318, jadi 0,318 ya, dikalikan dengan Vmax-nya yaitu sebesar 49,461 volt. Kalau kita ngelihat gambarnya seperti ini. Ya, berarti tegangan yang mensuplai transistor trigger ini adalah tegangan AC yang sudah diturunkan dulu tadi ya, sebelum disearahkan diturunkan dulu, dia besarnya yang di B itu adalah ini nih, yang ini ya, ini salah nih, ini yang ini diturunkan adalah sebesar 14,3. Setelah 14,3 ini disearahkan, ini salah nih ya. Ya, bukan yang V maksimum, bukan yang ini, dari 14,3 ini ya. Kan udah diturunkan ya. 14,3 dikalikan 0,3. Ini salah nih, bukan 49 volt berarti. Jadi berapa tegangan yang mensuplai ke dioda itu adalah 14 volt, dia dibagi 0,3. Jadi 0,3-nya dari 14. Ya. 0,3 kalau separohnya aja dia berarti 7 volt. Kalau dia 0,3 sekitar 4-an volt lah. Ya. Ini salah nih. Ya, sekitar 0,3 dari 15 ya, kurang lebih sekitar 3, sekian volt lah. Ya. Sekian volt. Gitu ya. Ya. 0,3-nya. Ini tegangan ini yang akan diberikan mensuplai rangkaian penyulut di sini. Ya. Penyulutnya di sini. Nah, kalau tegangan di sini ini tergantung loadnya, bebannya. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Jadi pertama-tama ya, tegangan di sini ya, kalau dia belum ada sinyal yang disentuh ya, maka SCR itu nggak dapat trigger. SCR nggak dapat trigger, dia off. Kalau off, dia bentuk tegangannya adalah seperti ini. Ini off, dia akan 0, rata aja. Tapi ketika di sini ada sentuh, sulut, disentuh, maka tegangannya akan setengah gelombang. Kok nggak rata aja? Ya, karena dia nggak ada kondensator dan dia fungsi SCR di sini dia akan mengarahkan bentuk tegangannya akan setengah gelombang, karena sesungguhnya SCR yang dalam keadaan on dia merupakan seperti membentuk dioda, satu buah dioda. Jadi kalau masuk sinyal AC full, maka dia akan lewatinnya adalah setengah gelombang. Jadi apa yang terjadi di sini, bagaimana cara kerjanya? Ketika ada yang menyentuh, ya, menyentuh inputnya di sini, ini digantung ya. Digantung, nggak boleh sambung sini kita kesetrum, dan ini tidak boleh pegang-pegang ya, karena sini ada tegangan AC. Nah, ketika kita sentuh dia akan ada spike namanya. Spike itu seperti ledakan gitu ya, brek gitu, cet gitu ya. Kalau kita sentuh, ya sentuh angkat lagi gitu ya. Nah, kita sentuh, begitu sentuh dia akan on, ada pulsa di sini, dia akan on kalau dia positif ya, on, maka di sini akan low. Kalau di sini low dia off, kalau di sini off tegangannya naik. Jadi supply yang bukan 49 nih, dia akan ada sekitar 3, sekian volt. Ya.
3, sekian volt, ya, tuh, ya. Kemudian dia akan mendrive ke gate-nya. Nah, gate SCR dia akan on, ya. Nah, tapi ini akan on selama dia disentuh. Kalau nggak ada yang nyentuh, transistor ini menjadi off. Kalau off, arus ngalir ke sini. Kalau dia on kan, kalau ada yang nyentuh terus, dia transistor ini on. Kalau on, kolektor sama emitornya short. Kalau short, sinyalnya akan ke ground, maka dia NPN dapat ground, dia akan off juga. Kalau off, nggak ada arus ngalir, maka dia tidak ada yang nyulut, ya. Sorry, kalau dia off, arus ngalir, ya. Kalau transistor ini off, arus nggak bisa ke bawah, tapi dia ke basis. Ke basis transistor ini jadi on. Kalau on, dia akan ke bawah. Kalau ke bawah berarti min. Kalau min, dia gate-nya nggak kerja. Kalau nggak kerja, maka dia bentuknya akan ini, lampunya tidak nyala atau belnya tidak bunyi gitu. Tapi kalau dia ada yang menyentuh, men-trigger dia keluar pulsa di sini, transistor ini on. Kalau on, dia akan harus yang dari R2 ini akan dibuang ke bawah. Kalau dibuang ke bawah berarti di sini akan off. Kalau off, tegangannya naik. Kalau naik, justru dia akan ke trigger. Ya, ke trigger berarti dia akan, kalau ada bebannya, arus ini short ke bawah, bentuk gelombangnya seperti ini, keluar gelombangnya, maka loadnya ini akan hidup. Kalau bel dia bunyi, ya, gitu ya. Sekali lagi, kalau nggak ada yang nyentuh, transistor ini off. Kalau off, kolektor sama emitornya putus. Kalau putus, arus dari supply ke R2 langsung ke ground. Transistor ini nggak dapat supply. Kalau transistor nggak dapat supply, berarti transistor ini off. Kalau off, justru arus yang tadinya nggak, yang ngalir ke bawah, dia ngalir ke bawah, tapi dia akan mengalir ke basis. Basis ini akan mengakibatkan SCR ini menjadi di trigger. Kalau di trigger, dia akan on, maka loadnya dia akan menyala. Itu barangkali pembahasan kita pada konten kelima daripada Tulus Kit yang membahas tentang diskotik lamp dan strobo light, ya, serta cara kerja SCR. Pada pertemuan ke-6 nanti kita akan bahas khusus tentang pengendalian cahaya, pengendalian saklar yang berbasis cahaya. Tentu aja kita akan membahas detail tentang cara kerja daripada sensor cahaya yang namanya adalah LDR. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini di konten kelima. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.